Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sapaan Gembala hari Selasa tanggal 8 November 2022 kita akan merenungkan firman Tuhan. Di dalamnya kita juga sedang menyongsong HUT Gereja Kristen Pasundan secara sinodal yang ke-88 tahun. Dan memaknai juga di dalamnya HUT Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jatiasi yang ke-39. Di dalam renungan harian ini, saya akan menyapa Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dengan tema yakni mencari Tuhan. Mencari Tuhan ini menjadi tema yang kita renungkan juga pada kebaktian rumah tangga pada hari Kamis 3 November 2022 di GKP Jemaat Jatiasi bertempat di rumah dari Ibu Yohana Aceh atau yang biasa Bapak Ibu saudara sekalian memanggilnya dengan Ibu Beni, atau juga ada di antara kita yang memanggil Eyang Theo. Dan pada saat itu sesudah dari kebaktian rumah tangga, saya bertanya kepada Eyang, bagaimana sih pemaknaannya mengenai mencari Tuhan? Pemaknaannya secara pribadi mengenai mencari Tuhan. Kita akan mendengar terlebih dahulu melalui video yang akan ditampilkan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Pendeta Bobo. Shalom buat kita semua. Salam sehat, salam sejahtera, dan kiranya kasih setia Tuhan senantiasa ada pada kita. Sesuai dengan apa yang kita renungkan tentang mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Kalau untuk saya, itu saya merasa bahwa Tuhan itu ada. Selalu ada di hati saya. Selalu ada di rumah saya. Walaupun kenyataannya saya sendirian di rumah, tapi saya nggak pernah merasa sendiri, nggak pernah merasa takut. Karena apa? Karena saya mensugesti diri saya bahwa Tuhan itu ada di dalam hati saya, Roh Kudus ada di dalam hati saya. Jadi apapun keadaannya, mau mati lampu, mau apa, kecuali hujan ya, hujan dan petir itu yang saya takut memang. Tapi kalau untuk hari-hari saya tidak pernah merasa takut, karena memang Tuhan itu, saya nggak usah nyari-nyari Tuhan gitu loh, karena Tuhan itu ada di hati saya, ada di rumah saya. Jadi itulah yang terus yang terus menguatkan saya, dan yang terus saya mensugesti diri sehingga saya tidak pernah merasa takut. Kemudian bagaimana caranya untuk mencari Tuhan? Ya, bergaul dengan Tuhan setiap saat, entah itu melalui doa, entah itu melalui bergaul tidak langsung dengan Tuhan ya, karena memang Tuhan itu tidak bisa kita lihat secara mata kita jasmani, tetapi harusnya mata rohani kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu. Gitu. Jadi dengan bergaul akrab dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh, melalui memuji nama Tuhan, melalui membaca firman Tuhan, itu kita sedang bergaul akrab dengan Tuhan. Itulah cara kita untuk kita tetap tidak hanya mencari Tuhan, tapi kita terus ada di belakang Tuhan gitu ya, untuk mengiring Dia. Kalau mencari kan kita masih, mungkin kita nggak tahu ya di mana Tuhan gitu. Tapi kalau kita merasa diri bahwa Tuhan itu ada,
Jadi kita terus mengiring dia dengan cara kita bergaul akrab dengan Tuhan. Itu terserah kita, cara kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita bersaat teduh, membaca Alkitab. Itu cara-cara yang baik. Juga bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun dia tidak seiman dengan kita, tapi itu juga cara kita untuk mengakrabkan diri dengan Tuhan. Karena kita yakin bahwa di sana kita dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat sesama. Nah, satu ayat yang saya ingat itu dari Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi sering juga kita dalam doa, Tuhan kami akan mencari wajah-Mu melalui pembacaan dan pelayanan firman pada saat ini. Nah, itulah cara kita untuk kita, salah satunya untuk kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Barangkali itu saja, mudah-mudahan itu akan menguatkan iman percaya kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wah, terima kasih banyak Eyang sudah membagikan maknaan bagaimana mencari Tuhan. Bagaimana ketika selaku umat percaya di tengah-tengah pergumulan kehidupan ataupun perjalanan kehidupan ini mencari Tuhan. Dan apalagi mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui bagaimana dijelaskan pengalamannya sudah 6 tahun atau pada tanggal 16 Mei 2016 yang lalu, 6 tahun yang lalu, suami terkasih yakni Bapak Pendeta Emeritus Beni Aceh dipanggil Tuhan ke surga. Dan 6 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Mungkin saja selama 6 tahun itu ada waktu di mana Eyang mencari Tuhan. Tetapi ia menjelaskan dalam pengalamannya, proses mencari Tuhan itu dengan bergaul, dengan hidup, dengan terus melayani. Bahkan berbicara mencari Tuhan tadi dijelaskan, walaupun tidak secara langsung, yakni kita mencari Tuhan itu atau berjumpa dengan Tuhan itu melalui doa, saat teduh, memuji Tuhan. Itu adalah bagian dari proses mencari Tuhan. Tapi mencari Tuhan tidak hanya berbicara mencari. Di dalamnya ada disebutkan tadi oleh yang bergaul secara akrab dengan Tuhan. Jika kita hanya mencari Tuhan tanpa melakukan pergaulan yang akrab, tanpa ada relasi yang intim, bisa saja kita akan tidak tahu di mana Tuhan itu. Makanya perlu ada relasi atau bergaul secara akrab. Bergaul secara akrab juga tadi kita tidak hanya relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga dapat diaplikasikan melalui pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita. Inilah yang disebut mencari Tuhan dengan bergaul secara akrab, secara langsung dengan sesama manusia. Sekalipun di sekitar kita ada orang-orang yang tidak seiman, kita pun tidak menjadi hambatan untuk bergaul dengan mereka. Tidak dibatasi juga hanya sesama orang percaya yakni orang Kristen saja, tetapi bagi mereka yang berbeda iman dan kepercayaan kepada kita. Kemudian juga tadi
Eyang juga membaca Alkitab ya Bapak Ibu sekalian. Ia membaca dari Mazmur pasal 105 ayat keempat. Mazmur 105 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur pasal 105 ayat keempat. Berbicara mencari Tuhan, di dalamnya bergaul secara akrab, itu kita kemudian akan memperoleh kekuatannya, memperoleh wajahnya yang selalu memberikan kita semangat, memberikan kita optimisme, atau tadi dengan bahasanya Eyang, selalu ada sugesti, selalu ada ajakan yang terus menapaki kehidupan atau menjalani kehidupan dengan semangat dan tetap dengan iman tentunya. Nah, berbicara dalam Mazmur pasal 105 ayat keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya. Ada kata kekuatannya dalam bahasa Ibraninya, yakni We'uzou. Ini Bapak Ibu sekalian, atau dalam bahasa terjemahan Indonesia, yakni kekuatannya. Ini berbicara, dan New International Version ialah His strength, di mana kekuatannya, atau dalam bahasa Ibrani tadi We'uzou, dalam Mazmur pasal 105 ayat keempat ini dijelaskan juga Bapak Ibu sekalian, atau secara paralel dalam Mazmur pasal 111 ayat kedua. Mazmur pasal 111 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Mazmur pasal 111 ayat kedua. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang-orang yang menyukainya. Itulah yang disebut kekuatannya. Itulah di mana kita mencari Tuhan. Dan kata besar perbuatan Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, dalam Mazmur pasal 111 ayat kedua, dalam bahasa Ibraninya ini berbicara ma'ase, atau berbicara ardox. Ini berbicara tindakan-tindakan atau aktivitas. Di dalamnya ada karya-karya Allah secara luar biasa. Di dalam Mazmur 111 ayat kedua ini, Bapak sekalian, pemazmur sedang terus mengingat kebaikan-kebaikan Allah sepanjang kehidupannya. Kebaikan Allah ini juga terjadi kepada semua umat yang percaya kepadanya dan sesama ciptaannya. Besar perbuatan Tuhan dalam Mazmur pasal 111 ayat yang kedua. Di situ ada tindakan-tindakan Allah yang diingat. Ada tindakan-tindakan dari Allah yang membuat kita mengucap syukur. Khususnya juga bagaimana pengalaman tadi Eyang, walaupun saat ini tinggal sendirian karena anak terkasih sudah mengarungi bahtera rumah tangga, pribadi baik Bapak Pendeta Giri Aceh maupun Bapak Bondan di dalam perjalanan kehidupan berkeluarga. 6 tahun juga di mana Eyang mengalami ketakutan atau bahkan pernah merasa sendiri karena telah ditinggal oleh kekasih ataupun Bapak Pendeta Emeritus Beni Aceh di tanggal 16 Mei 2016 yang lalu. Berbicara mencari Tuhan dalam pengalaman Eyang dan mengingat 6 tahun, ada kekuatan dari Allah yang diingatnya oleh Eyang. Tentunya ini juga menjadi pengingat juga bagi kita sekali untuk mengingat bagaimana kebaikan Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, baik dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan, dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak sekalian,
kita yang sedang mencari-cari Tuhan, kita yang diundang untuk bergaul secara akrab dengan Allah, untuk tidak mengalami keputusasaan sebatas hanya mencari saja, tetapi bergaul pun perlu dengan Tuhan. Itu pun diharapkan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan khususnya juga mencari Tuhan itu pun menjadi problem atau pergumulan yang begitu berat, dan khususnya juga dalam kehidupan berjemaat di GKP Jati Asih. Bapak Ibu sekalian tentu mengingat ada air mata, ada duka cita yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dan merupakan dari rekan pelayanan Bapak Ibu sekalian, baik sebagai penatua, baik sebagai komisi pembantu setempat TK Kristen Pasundan Jati Asih, di mana Bapak sekalian tentu tahu pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 17.55 Bapak Penatua Jaholter Nadeak dipanggil Tuhan. Bapak Penatua Jaholter Nadeak menutup usianya yang ke-59 tahun di RSUD Bekasi, dan kemudian kita pun sudah di antara kita mengikuti kebaktian tutup peti, pelepasan dan pemakaman di hari Minggu tanggal 6 November 2022. Dalam kebaktian tersebut kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 49 ayat 27 sampai 31, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah di atas semua Allah. Saya akan membacakan sekali lagi bagi kita dalam Yesaya pasal 40 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yesaya pasal 40 ayat 27. Kita yang mencari-cari Tuhan, kita yang belum bergaul secara akrab mungkin demikian. Merasa hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Secara pribadi dan khususnya keluarga dari almarhum terkasih Bapak Penatua Jaholter Nadeak. Dan saat ini Sapaan Gembala hari Selasa tanggal 8 November 2022, kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana mencari Tuhan, bagaimana kita juga diingatkan melalui Mazmur pasal 105 ayat keempat dan Mazmur pasal 111 ayat kedua. Terlebih juga pengalaman dari Eyang atau Ibu Yohana saat ini dan di masa yang akan datang tetap mencari Tuhan, tetapi catatannya bergaul dengan Tuhan, tetapi catatannya tidak sebatas mencari saja, tapi mau memiliki relasi dengan Allah. Demikian juga kiranya kepada keluarga yang ditinggal oleh suami terkasih ataupun orang tua terkasih, yakni Bapak Penatua Jaholter Nadeak. Kiranya Ibu Nurma Sitinjak sebagai istri, kiranya anak-anak yakni Andi, yakni Ricardo dan bahkan Iren tetap mencari Tuhan dengan bergaul dengan akrab, tetap mencari Tuhan dengan terus menjalin relasi melalui aktif dalam hadir kebaktian di Gereja Kristen Pasundan Jati Asih dan juga melayani. Itu menjadi ajakan, itu menjadi pengingat dimaksud mencari Tuhan atau bergaul dengan Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan sehari-hari ataupun waktu yang akan datang ini akan begitu sulit
akan mencari arti apa sih yang dimaksud dari Tuhan dalam kehidupan saya, misalkan seperti itu, akan selalu mencari, akan selalu sulit mengerti. Atau seperti lagu yang dinyanyikan oleh rekan-rekan dari Bapak Penatua Joshua Nadeak dalam pelayanannya sebagai Komisi Pembantu setempat TK Kristen Pasundan Jatiasi, dinyanyikan pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 lalu, yakni oleh Ibu Penatua Rista Pardede dan Ibu Hesi Siwabesi Boruta Barat, di mana menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh Gracia Epifania dengan judul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Seperti ini cuplikannya. Di dalam lagu yang dinyanyikan, sekalipun tak dapat melihat, sekalipun tak dapat kemudian memiliki harapan atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu, tetap memiliki hidup yang percaya Tuhan menuntun langkah kehidupanku, di dalam lagu yang dipopulerkan oleh Gracia Epifania dengan judul Walau Ku Tak Dapat Melihat. Kiranya Ibu Mas Tinjak atau Ibu Nadeak dan juga Andi Ricardo bersama dengan Iren tetap melihat kebaikan Allah, tetap percaya tuntunan Allah yang memimpin langkah kehidupan, dan dengan iman pengharapan itu saling memperhatikan baik abang dengan adik dan juga kepada ibu terkasih, karena kita tahu pribadi lepas pribadi dan keluarga, khususnya keluarga Nadeak dalam hal ini tetap percaya kepada janji Allah sekalipun tak melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan. Terlebih juga ada persembahan pujian yang diberikan oleh rekan-rekan pelayanan dari Majelis Jemaat, yakni dari pelengkap Kiring Jemaat 241, Tak Ku Tahukan Hari Esok, seperti tayangan ini. Sekalipun banyak hal yang tak dapat kupahami dalam masa-masa mendatang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sekalipun di depan perjalanan itu mungkin penuh tanda tanya, tapi kita bisa melaluinya dengan memegang terang dari Allah, dan tangan Allah itu yang memegang, baik sebagai
anak, dan sebagai ibu, dan juga sebagai kita Bapak Ibu sekalian yang terkasih di GKP Jemaat Jati Asih yang mencari Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan dengan akrab, karena Allah yang memegang tangan kita, karena Allah yang menuntun setiap langkah kita, itu membawa kita ke tempat yang penuh dengan kedamaian. Selamat mencari Tuhan dengan bergaul secara akrab dan merasakan berkat-berkat Tuhan, karena Tuhan memegang tangan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Allah yang Maha Baik, yang Maha Kasih, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus dan melalui kuat dan kuasa Roh Kudus, kami mengucap syukur pribadi lepas pribadi yang merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan Gembala pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 hari ini, di mana kami yang mungkin sedang mencari-cari Tuhan di tengah pergumulan, kami kembali diingatkan, baik melalui pengalaman ataupun perjalanan kehidupan yang dilalui oleh Ibu Yohana Aceh. Ia tetap menjalin ataupun bergaul secara akrab dengan Tuhan. Melalui pergaulan itu di dalam saat teduh, persembahan pujian, dan selalu menjalin relasi dengan sesama, baik mereka yang seiman maupun yang tidak seiman sekalipun, karena kita pribadi mau menjadi berkat bagi sesama. Atau bahkan dalam bacaan Mazmur, ya Allah, kami mau merasakan kekuatan Allah itu terjadi secara luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami yang mungkin juga sedang dirundung air mata, secara khusus di GKP Jemaat Jati Asih, di mana keluarga dari Ibu Nurma Sitinjak dan anak-anak, yakni Andi, Ricardo, dan bahkan Iren, ya Allah, kehilangan orang tua dan suami terkasih, yakni Bapak Penatua Jahol Ternadiak. Berkati keluarga ini, ya Allah, untuk melihat kebaikan Allah dan merasakan tangan Tuhan tetap membimbing dan menyertai. Dan kami percaya itu pun ada dalam kehidupan kami selaku umat percaya. Kami yang mungkin sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan, jamah tubuh kami, jamah keluarga kami, dan bahkan iman kami untuk tetap memiliki pengharapan kepada Allah yang memegang tangan kami. Berkati kami, ya Allah. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon juga bagi kami yang merindukan pekerjaan, bagi kami yang merindukan prestasi di dalam pekerjaan dan juga pendidikan, kami yang merindukan pasangan kehidupan, berkati kami untuk mengenal dan menjalin relasi yang dengan mereka yang takut akan Tuhan. Berkati kami juga yang merindukan buah hati, yakni keturunan. Berkati kami, ya Allah, untuk terus bertolong-tolongan di dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi. Dan berkati kami juga di dalam penata layanan di GKP Jemaat Jati Asih, baik sebagai majelis jemaat, komisi kategorial, non-kategorial, komisi bantu setempat, guru TK dan UTK. Kami juga berdoa untuk panitia Natal 2022 dan tim legalitas dan aset pribadi lepas pribadi juga, ya Allah, baik sebagai anggota jemaat maupun simpatisan. Berkati kami, ya Allah, kiranya kami yang mencari Tuhan juga dapat bergaul secara akrab dengan Tuhan, karena Tuhan sudah memegang tangan kami, karena Tuhan menjaga kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, sapaan Gembala pada hari Selasa 8 November 2022. Kita yang mencari Tuhan ialah pribadi lepas pribadi yang mau bergaul secara akrab dengan Tuhan. Kita mengimani dalam relasi atau pergaulan dengan Tuhan itu kita dipegang. Jalan kita dituntun oleh Allah. Selamat menjadi berkat bagi sesama karena kita sudah dipegang Allah
dengan berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati.